Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, para murid Sekolah Kasih Bagi Bangsa, staf, guru, dan para petugas yang dikasihi Tuhan. Kita akan dengar renungan firman Tuhan di hari Natal kita tahun 2021 ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau dengar sabda firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami di hari Natal ini. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami melalui firman yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, tak terasa kita kembali merayakan Natal tahun ini. Tahun ini kembali kita istimewa. Natal kita di tengah situasi masih pandemi COVID-19 ini. Dan inilah tahun kedua kali Natal kita dilakukan secara online karena kita memenuhi protokol pemerintah untuk menjaga tata ibadah kita yang sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Tapi tidak mengurangi sukacita Natal. Biarlah Natal kali ini membawa berkat buat kita semua. Tema Natal tahun ini, Sekolah Kasih Bagi Bangsa, adalah tenanglah, jangan takut. Ya, saudara-saudara, saya percaya tema ini yang didapat bukan kebetulan, tetapi memang sesuai dengan keadaan kita hari-hari ini. Kita mengalami goncangan-goncangan, kita menghadapi masalah-masalah, kita menghadapi berbagai persoalan sehingga seringkali kita takut. Saudara-saudara, mari kita mendengar firman Tuhan yang saya akan bacakan buat kita semua, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, baik, saya akan bacakan ayat selanjutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ketika Yesus datang, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Saudara-saudara, waktu kita membaca ayat ini, sungguh ayat ini membuat mata kita terbuka akan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara-saudara, di awal tadi saya sudah mengatakan kita hidup
saat ini di momen-momen atau peristiwa-peristiwa yang sering, dan bukan hanya sering, mungkin kita saat ini sedang dalam ketakutan. Saudara, saya merenungkan ketika saya mempersiapkan untuk firman Tuhan pada saat ini untuk Natal SKBB, Sekolah Kasih Bagi Bangsa ini. Tuhan, apa yang akan saya sampaikan? Tiba-tiba saya diingatkan begini, saudara. Ketika saya sedang bermain dengan anak-anak begitu, ya. Saudara, ketika anak-anak kecil yang saya ajak bermain itu, dia ketakutan. Satu kali saya lihat anak-anak itu, ada seorang anak yang ketakutan itu, ketika dia ketakutan, dia menutup mata. Dan dia tutup kedua matanya dengan tangannya seperti itu. Dia pikir dengan dia menutup mata, maka hal yang mengancam dia, yang membuat dia takut, itu hilang. Ya, memang kalau kita merenungkan hal ini, kita ketawa ya. Anak kecil, dia tutup mata, dengan menutup mata dia berpikir yang mengancam dia tidak ada lagi. Sesungguhnya apa yang terjadi sebenarnya yang mengancam dia bukan yang tidak ada, ya tetap ada. Cuman dia tidak lihat. Dia tutup matanya, jadi dia tidak melihat hal-hal yang mengancam itu ada di depannya. Sehingga dia mengatakan atau dia merasakan dengan dia menutup matanya dengan kedua belah tangannya, maka dia menjadi aman, menjadi tidak takut lagi. Hal ini sederhana, tetapi hal ini membawa kita satu hal yang mungkin kita bisa tertawa. Sebenarnya kamu tuh nggak aman, sebenarnya tuh kamu tetap terancam. Tetapi karena dia tidak melihat, karena dia menutup mata, maka dia merasa tenang. Karena dia tidak lagi melihat masalahnya. Saudara, hal kedua, saya merenungkan juga ketika seorang anak mungkin yang sudah lebih besar begitu, saudara. Dan saya juga merasakan sendiri ketika saya ingat satu peristiwa, ya. Saya takut akan sesuatu ketika saya sekolah, ya. Takut waktu itu mau menyeberang jalan menuju sekolah. Saya ingat saya waktu itu diantar oleh orang tua saya, oleh mama saya, oleh ibu saya. Maka ketika saya takut karena ada di seberang jalan, harus menyeberang jalan yang besar, saya segera berlari dari jalan sendiri. Saya berlari, saya mendekati ibu saya, mendekati mama saya. Saya berusaha berlindung di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Kemudian saya bisa menyeberang jalan dan saya tidak takut lagi terhadap kendaraan yang lewat di depan saya. Karena saya dekat dengan orang tua saya, dengan mama saya, maka saya jadi tidak takut terhadap jalanan besar yang saya seberangi. Di satu peristiwa, saya pergi dengan orang tua saya, pergi ke kebun binatang. Saya ingat benar kebun binatang Ragunan. Waktu saya berjalan-jalan dan tiba-tiba melihat singa yang besar. Karena saya waktu itu masih kecil, sekolah begitu ya. Saya kaget. Dan ketika saya kaget, saya berlindung ya di bawah atau dekat dengan ayah saya. Dekat kaki ayah saya berlindung, ngumpet di belakang kaki ayah saya. Saya merasa saya tenang ya. Seringkali juga saya diajak pergi ke rumah saudara gitu. Ketika bertamu ke rumah saudara, ada yang iseng sama saya. Ya, saya waktu itu masih kecil. Ya, jadi mungkin family yang berusaha jahilin saya, nakalin saya. Dan ketika saya dinakalin begitu, ditakut-takutin, saya lari dekat dengan ayah saya. Saya berlindung dekat kaki ayah saya dan saya merasa tenang dan merasa aman. Saudara, keadaan itulah yang terjadi di dalam dunia kehidupan saya waktu kecil, dan juga saya rasa juga banyak dialami atau dijalani oleh adik-adik kita saat ini di sekolah ini. Dan juga kita sebagai para orang tua mungkin juga sekarang
mengalami hal yang sama. Kita seringkali ketakutan. Kita seringkali menghadapi masalah. Kita menghadapi satu tekanan yang besar. Tekanan anak-anak beda dengan tekanan kita para orang tua. Saudara, kalau kita sebagai orang tua tutup mata kan ketika takut rasanya lucu ya, diketawain. Mungkin diri kita sendiri juga ketawa. Kita tutup mata berarti kan kita tidak melihat masalah saja. Bukan tutup mata terhadap masalah sehingga kita bisa berkata, whatever will be, we sera-sera, apapun yang terjadi, terjadilah. Masa bodoh itu bukan tutup mata menghindar dari masalah, tetapi itu tutup mata lari dari masalah. Saudara, kita tidak berani menghadapi masalah. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan hari ini, saudara, Tuhan berkata, tenanglah, jangan takut. Saudara, bukan berarti kita lari dari masalah, tetapi kita menghadapi masalah. Pada saat itu murid-murid di dalam ayat ini dikatakan dia naik perahu dan perahunya itu kena di tengah jalan dalam menyeberang itu. Perahu ini di sini dikatakan ketika berapa mil jauh dari pantai diombang-ambingkan perahunya itu oleh gelombang karena angin sakal. Gelombang itu berarti bukan laut ya, ini danau, airnya itu bergejolak, bergelombang. Dan angin sakal, angin yang meniup itu menyebabkan airnya menjadi bergejolak. Saudara, angin sakal itu angin yang datang dari arah depan. Sehingga perahu itu didayung bagaimanapun berat untuk maju ke depan. Mungkin saudara hari ini sedang menghadapi masalah yang seperti itu. Saudara nggak bisa maju ke depan karena persoalan datang dari depan menekan kehidupan kita. Sehingga kita berjalan seolah-olah susah untuk bisa maju. Sehingga kita seolah-olah nampaknya hanya berjalan di tempat. Nggak ada kemajuan setahun ini. Bahkan mungkin kita mengalami kerugian atau menghadapi hal yang mendukakan kita. Membuat air yang tenang bergejolak karena tiupan angin itu membuat air itu menjadi bergejolak. Membuat hidup saudara seperti bergejolak. Masalah datang. Membuat masalah keluarga, masalah di dalam pekerjaan bergejolak semua. Saudara, mungkin kita sedang menghadapi hal-hal seperti ini. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, ya, tenanglah. Ya, di dalam ayat 27 ini, jangan takut, aku ini, saudara. Nah, dikata tenanglah dan jangan takut di dalam ayat 27 ini, Yesus berkata, ya, tenanglah, jangan takut. Di tengah-tengahnya, di dalam kata ini dikatakan, aku ini. Jadi kita tenang, kita jangan takut. Ini kalimat perintah dari Tuhan. Tenang, jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan di tengah-tengahnya. Ya. Jadi Tuhan memerintahkan kita bukan lari dari masalah, kita hadapi masalah, tetapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bergejolak, kita tenang. Kenapa? Karena aku ini. Artinya karena ada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan mengatakan aku ini? Tenanglah, aku ini. Artinya ada Tuhan. Ada Tuhan yang Immanuel. Ada Tuhan yang beserta. Ada Tuhan yang bersama. Di dalam ayat ini ketika Tuhan Yesus naik ke dalam perahu itu, tenang. Danau itu menjadi tenang. Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Di dalam gelombang yang sedang kita hadapi. Di dalam badai angin sakal yang sedang kita hadapi. Ada Tuhan, ada aku ini. Jadi ada kehadiran Tuhan. Maka kita bisa tenang. Kita bisa tidak takut. Saudara, tetapi sebelum sampai di ayat ini, saudara, satu hal, Tuhan bukakan sesuatu buat saya adalah di dalam ayat sebelumnya, ayat 26, ketika murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah,
Jadi takutnya ini, tadi kan dibilang tenanglah aku ini jangan takut. Takutnya ini karena apa? Karena ketika Yesus datang, dia kira itu hantu, bukannya Tuhan. Ya, seringkali dulu bilang terbaliknya dari Tuhan, Tuhan hantu, terbaliknya. Bukan saudara. Saudara, Tuhan bukakan sesuatu buat saya. Murid-murid ini yang di atas perahu ini yang sedang ketakutan, yang sedang menghadapi gelombang dan badai. Ketika melihat Yesus datang, dia tidak mengenali Yesus itu Yesus. Tetapi dia mengenali Yesus itu sebagai hantu. Kenapa? Karena dia nggak kenal itu Yesus yang datang. Nggak kelihatan jelas bahwa itu Yesus. Saudara, itu tidak kelihatan dengan jelas artinya tidak bisa mengenali. Nah, di sini saudara, seringkali kita tidak bisa mengenali pertolongan Tuhan yang datang buat kita. Kita tidak bisa mengenali sehingga kita menyebut itu hantu. Sebenarnya kata hantu ini adalah seperti yang dianalogikan bahwa apa? Dibandingkan dengan sesuatu apa? Sesuatu pertolongan yang tidak kita inginkan seperti itu. Mungkin pertolongannya bukan seperti yang saya harapkan. Ya, murid-murid itu melihat dan tidak mengenali bahwa itu Yesus. Jadi bukan yang diharapkan datang dan akibatnya yang datang itu dianggap itu hantu. Pertolongan mungkin datang buat kita di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi kita tidak menyadari itu pertolongan dari Tuhan sehingga kita mengatakan ini bukan pertolongan yang dari Tuhan. Dalam tanda kutip, seperti murid-murid yang mengatakan itu hantu. Jadi seringkali ada pertolongan-pertolongan di tengah gelombang yang sedang kita hadapi. Tetapi karena pertolongan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita mengatakan itu hantu buat kita. Karena yang datang itu bukan yang saya harapkan. Tetapi sadarlah bahwa sekecil apapun yang datang di tengah masalah gelombang yang sedang kita hadapi. Pertolongan itu dari Tuhan. Saudara, bisa nggak kita mengenali? Mata kita terbuka, mengenali kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang sedang kita takuti ini. Dan kita merasakan tenang, tidak takut. Karena apa? Karena kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara, Tuhan bisa lakukan apapun menjadi pertolongan buat kita. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa pertama kali, ketika Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan bertanya pada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, aku memegang tongkat. Jadi dengan tongkat itu, Tuhan memberkati sehingga tongkat itu menjadi terkenal menjadi tongkat Musa disebut. Karena apa? Walaupun hanya dengan tongkat yang ada di tangan Musa, Musa akhirnya diberi otoritas dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, apa yang ada di tangan kita hari ini di tengah-tengah ketakutan? Mungkin hanya tongkat, tidak masalah. Ada firman Tuhan yang berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku berharap juga. Karena aku yakin, dari yang tidak ada dasar untuk berharap ini pun, Tuhan sanggup lakukan pertolongannya buat kita. Hari ini, mari saudara, sesuai firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, jangan takut. Tenanglah. Karena apa? Karena aku ini, artinya karena ada Tuhan dalam pergumulan kita. Ada Tuhan di tengah badai gelombang kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus meteraikan dan Engkau sendiri yang berbicara lebih jauh dalam hidup kami. Di tengah badai gelombang, angin sakal yang sedang kami hadapi, perahu kehidupan kami yang terhempas, kami tahu kami tidak perlu takut lagi. Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Kami tidak takut, kami bisa tenang karena ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, selamat pagi semua, seluruh keluarga besar SKBB, bahkan siapapun yang tengah menyaksikan tayangan Natal pada pagi hari ini. Kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Dan kita tengah bersiap-siap ya untuk apa? Menyambut Natal di seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak mempersiapkan dirinya untuk Natal. Bahkan mau atau tidak mau, terima atau tidak terima Kristus di dalam hidup mereka, Natal itu tetap hadir. Amin. Dan ini adalah Natal kedua yang boleh kita lewati di masa-masa pandemi. Pandemi boleh hadir. Bahkan kalau di Indonesia saat ini dalam keadaan melandai, kita mengucap syukur. Karena kita tahu itu semua karena doa belas kasihan Tuhan kepada setiap kita bangsa Indonesia secara khususnya. Pada pagi hari ini ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan lewat drama Natal yang sebentar akan kita saksikan bersama. Bahwa pandemi boleh ada, pandemi boleh meninggi, pandemi boleh melandai, tetapi Natal tidak akan pernah tidak dapat hadir. Ada banyak kegiatan yang dibatasi, bahkan ada banyak kegiatan yang terpaksa dihentikan. Natal tetap tidak dapat dihentikan. Karena Natal adalah satu peristiwa yang tidak dapat disangka lagi bahwa Kristus datang sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita untuk memberikan keselamatan, yaitu hidup kekal. Itu tidak dapat digantikan oleh apapun. Itu tidak dapat dihapus karena itu adalah fakta sejarah yang ditulis oleh tangan Allah Pencipta sendiri. Akhir kata saya mau katakan, selamat hari Natal. Tetap jaga pelihara hadiah Natal, yaitu karya keselamatan di dalam Kristus Sang Immanuel, Juru Selamat. Jaga baik-baik, jangan sampai hilang ataupun kita buang demikian saja. Tetaplah hidup di dalam hadiah itu. Apapun yang boleh terjadi, apapun yang boleh kita hadapi, Sang Immanuel hadir dan Dia berkata, tenanglah, jangan takut, karena Dia menyertai kita. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kalian semua, naiklah ke perahu, pergilah ke seberang terlebih dahulu. Aku ingin berdoa seorang diri.
Aku pelaut tunggal, siap melaju. Oh, bayu senja, hembusan sang ilahi, bawa hidupku ke tepian cerah, pantai umat tebusan. Arus gelombang tantang, hidup tak daya. Hati merayu Tuhan, nada dan cemas. Oh, bayu senja, hembusan sang ilahi, bawa hidupku ke tepian cerah, pantai umat tebusan. Malam kabut nan pekat, bintang pun lenyap, setiaku nanti di kau,
Badai menghadang, gelombang ingin menenggelamkanku. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Aku tidak sanggup. Aku tidak kuat. Gelap gulita di hadapanku. Maut mengelilingiku. Engkaukah itu Tuhan? Engkaukah itu Tuhan? Deru angin membuatku gentar. Tetapi ku dengar suara lembut. Tenanglah, jangan takut. Badai terhenti takut. Gelombang terdiam gemetar. Suara itu terdengar lagi. Begitu lembut. Tenanglah, jangan takut. Meski lewat badai lautan, kau tak akan tenggelam. Meski badai menakutkan, kau kan selalu aman. Jika perahu hidup boleh dan tiada penolong, ingatlah Yesus datang menolong. Jangan takut, ku berjalan di depanmu, ikut aku, ku beri ketenangan. Meski lewat badai lautan, kau tak akan tenggelam. Meski dalam perapian, kau kan selalu
sisimu. Ingatlah Dia selalu sertamu. Jangan takut, ku berjalan di depanmu, ikut aku, ku beri ketenangan. Angin ribut, ku gemetar dikelilingi maut. Ku berseru, Tuhan selamatkanlah kehidupanku. Kau bersabda, Kau hampiri dan ulurkan tanganmu. Kau bersamaku, Kau sembunyikanku dalam kemuliaan-Mu. Kau tenangkan badai dalam hidupku. Kau berikan kedamaian di hatiku, di hatiku. Gemuruh, suaramu terdengar di awan surga. Di hadirat-Mu ku datang dan Kau berikan pengampunan. Kau tenangkan badai dalam Tenanglah, jangan takut.
Shalom, shalom papa mama, orang tua siswa SKBB. Shalom juga untuk anak-anak TK, SD, SMP, SMA, Kasih Bagi Bangsa, dan semua yang sudah menyaksikan drama Natal pada hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat papa mama, buat anak-anak, dan semua yang sudah menyaksikan drama Natal. Terima kasih. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara sekalian yang menyaksikan drama Natal SKBB 2021 diberkati melalui pesan Natal yang kami sampaikan. Pada hari yang berbahagia ini, saya mewakili Sekolah Kasih Bagi Bangsa, mewakili para guru, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama yang sudah mendampingi putra-putrinya selama belajar di semester 1. Ya, terima kasih buat Papa Mama yang hebat yang sudah menjadi guru hebat bagi anak-anak ketika di rumah. Ketika mereka belajar PJJ, ada sosok Bapak dan Ibu yang dengan setia, dengan hebat mendampingi anak-anak belajar, terutama di semester 1 tahun pelajaran 2021 tahun 2022. Terima kasih, dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap hebat di dalam mendampingi putra-putrinya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau rapot pada hari Sabtu kemarin sudah dibagikan, kami sangat berharap bahwa nilai rapot yang kami bagikan, yaitu rapot semester 1, itu boleh menjadi tolok ukur bagi orang tua, bagi anak-anak sekalian untuk lebih memacu lagi di semester 2. Di semester 2 harus lebih baik lagi, nilainya harus lebih meningkat lagi. Yang sudah bagus dipertahankan, dan di semester 2 saat kenaikan kelas nanti nilainya semakin bagus. Anak-anak yang belajar semakin kuat dan semakin giat lagi. Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, saya mewakili guru-guru mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf jika pada semester 1 Sekolah Kasih Bagi Bangsa mungkin kurang di dalam memberikan pelayanan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini mendampingi putra-putrinya. Kami sangat membutuhkan masukan, kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian agar pendidikan yang kami sediakan, yang kami selenggarakan di SKBB semakin maju dan semakin meningkat. Dan terakhir, sebelum kita merayakan Natal di tanggal 25 dan Tahun Baru 2021, saya perlu menyampaikan himbauan dari pemerintah bahwa ketika nanti saat anak-anak libur dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 7 Januari nanti, ya, bagi Bapak Ibu, orang tua, dan juga anak-anak yang mungkin sedang berlibur sekolah, sesuai dengan himbauan pemerintah, di rumah saja, jangan bepergian jika tidak ada kepentingan yang primer. Ya, baik. Dan terakhir, kami segenap guru karyawan Sekolah Kasih Bagi Bangsa mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022 kepada Bapak, Ibu, anak-anak, dan juga saudara sekalian. Kiranya berkat kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu sempurna kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita berjumpa lagi di semester 2. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Let earth receive her King.
Shalom, adik-adik, orang tua, murid, serta guru-guru sekolah kasih bangsa yang saya hormati dan saya kasihi. Kami mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan berikan atas terlaksananya ibadah Natal tahun 2021 ini. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan tundukkan kepala berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih Natal yang Engkau berikan buat kami semua. Engkau datang ke dunia dan memberikan pesan buat kami. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, kami dengar pesan-Mu buat setiap daripada kami. Tenanglah dan jangan takut, karena Engkau ada beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, percaya bahwa sepanjang 2 tahun terakhir Engkau sudah sertai, maka memasuki tahun yang baru, tahun 2022, kami akan melihat tangan Tuhan yang perkasa yang terus akan memimpin kami. Terima kasih buat semua anugerah-Mu atas pelajaran yang boleh kami lalui di tengah-tengah kesulitan pandemi. Dan kami percaya di tahun yang akan datang, kami akan bisa menyelesaikan kurikulum yang Engkau berikan kepada setiap daripada kami dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih buat orang tua yang juga memberikan perhatian dan cinta kasih kepada anak-anak mereka untuk mereka bisa menjalani pelajaran itu baik di sekolah maupun di rumah. Berkati setiap guru-guru yang dengan bersusah payah terus mengajar baik secara onsite maupun secara online. Untuk itu Tuhan, pesan Natal kami akan pegang di tahun ini dan kami akan masuki tahun yang baru dengan hati yang mengucap syukur karena tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang lahir buat kami semua, dan Allah yang terus akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami percaya berkat Tuhan turun atas kami, berkat yang melimpah dari Allah Bapa, berkat yang terus penuh dengan cinta kasih, serta penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kami semua. Setiap daripada kita, murid-murid, orang tua murid, serta guru-guru yang Engkau cintai. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati dan percaya sama-sama katakan, amin, amin. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus